Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang tidak bisa tidur memikirkan dirimu. Jadi aku udah lama gak bikin video yang temanya menghayal kayak gini. Hai tim halu aku. Jadi aku udah lama banget gak bikin yang kayak banyak orang-orang request. Nah, itu kemarin sempat aku post di Instagram. Jadi ini ada yang request tentang tema-tema kayak gini lagi. Oke? Jadi, seperti biasa, ini adalah journal reading dan ini fun reading. Aku akan berikan 3 pilihan. Kalau misalnya kalian mau ada pesan yang nyangkut untuk kalian, gunakan intuisi saat memilih. Tapi kalau yang namanya fun reading, kalian bisa pilih lebih dari satu. It's okay. Tergantung keinginan kamu aja memilihnya. Oke? Yang namanya fun reading atau journal reading tidak bisa resonate semua. Karena ini collective reading, banyak orang yang aku baca. Jadi, kalian harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan dan juga ini bisa vice versa. Oke? Satu, dua, dan tiga. Oke. Ada satu, dua, tiga. Kalian bisa pause videonya untuk memilih, atau misal kalian mau sulit memilihnya, aku ada the sun, the moon, and the star. Oke? Ada 3 pilihan, the sun, the moon, and the star. Pause videonya kalau kalian butuh waktu untuk memilih. Aku akan mulai dari nomor 1. Ini yang untuk yang pilih the sun. Hai. Jadi, aku udah lama, lumayan almost seminggu ya nggak buat video karena lumayan nggak enak badan, kurang fit. Dan ini request dari yang kalian yang request di Instagram. Jadi kalian kalau misalnya emang mau get in touch sama aku lebih personal, kalian bisa add Instagram aku di Mahamagian. Okay? Let's see. What do you need to release? Oke, aku bakalan ini orang yang memang agak tipenya gini. Kalau ngomongin siapa yang gak bisa tidur gara-gara mikirin kamu, emang orangnya literally possessive. Karena sulit untuk bisa menentukan oke, mana yang aku harus lepaskan dalam hidup ini, mana yang memang aku harus fokusin gitu. Okay? Let's see from tarot card. Kemungkinan kamu memang udah kenal sih sama orang ini. Kebanyakan dari kalian udah punya maybe relationship, tapi ada sebuah koneksi kamu sama orang ini. Spirit guide, angelic power, what light God and yourselves. Please bless this reading on the make use of your speak the truth. Give permission to see through. People who pick the sun. Tell me about who is the person that kept thinking about people who pick the sun. Who's the person that losing their sleep just to think about them? Tell me who. Selain kamu pernah punya history sama orang ini atau kamu udah kenal, ada sedikit cekcok yang terjadi antara kamu sama dia. Sedikit, ada beberapa yang salah paham, ada beberapa yang emang secara prinsip kalian berdua berbeda
Jadi ada argumen antara prinsip dari kalian berdua. This person, mostly kebanyakan dari kalian ini adalah teman di lingkungan pertemanan atau di lingkungan sosial kamu, di circle kamu. Jadi lumayan close ya kamu sama orang ini. Who's this person? Oke. Dari segi energi ada fire, Aries lalu Sagittarius, ada juga water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Jangan terpapak kalau aku ngomongin soal zodiak. Cek sun, moon, rising, dan Venus-nya. Dan kalau misalnya aku lihat dari sini, orangnya memang lumayan egonya lumayan besar. Kalau dia udah memikirkan sesuatu atau mengambil keputusan A, ya A. Jadi agak kurang fleksibel sama lingkungan sekitarnya. Jadi lumayan strong energinya. Nah, dia berhadapan sama kamu yang sebenarnya dua-duanya sama gitu loh. Kamu sama dia itu kayak punya prinsip yang kuat masing-masing. Jadi dari antara kalian berdua ya nggak ada yang ngalah gitu loh. Kalau aku ngeliatnya juga ini orangnya memang sedikit terlihatnya sedikit sombong. Karena di sini kan kayak dia duduknya menyilangkan tangan, di sini juga kayak ya udah aku udah punya segalanya nih, aku udah punya karir bagus, aku udah punya knowledge atau pemahaman hidup yang bagi dia cukup, ya udah gitu loh. Jadi untuk kayak dia dapat saran dari orang lain, kalau atau enggak dapat nasihat dari orang lain, dia agak melihat sebelah mata. Jadi ini tipe-tipenya gini, contohnya ya, ini umurnya udah 30 nih orang. Ada orang yang di umur 25 ngasih saran ke dia. Nah, dia agak kurang bisa menyerap si pesan itu atau saran dari orang tersebut, karena bagi dia ya apa sih, kamu lebih muda daripada aku, kayak gitu loh. Contohnya, gak semuanya kayak gitu. Cuman ada energinya yang memang si keras kepala dan egonya yang besar ini. Terus orangnya juga aku ngelihatnya cukup sukses dalam kehidupan karirnya, dan dia adalah orang yang nggak hidup tuh nggak yang yaudah jalan aja, nggak, dia punya planning yang bagus untuk kehidupannya dia. Jadi untuk soal kematangan mental dan kematangan finansial dia baik, karena dia mampu untuk bikin planning untuk menata hidupnya gitu. Terus orangnya juga satu sih yang nggak ngeganjel dari tadi, sebenarnya dia itu punya banyak encounter. Jadi kayak dia tuh kayak banyak yang ngedeketin atau dia banyak ngedeketin orang, vice versa, antara dia dideketin sama orang banyak atau dia banyak ngedeketin orang. Jadi bukan hanya dia tuh mau punya beberapa choices dalam kehidupan percintaannya dia gitu. And then aku bakal lihat dari sini tentang who is this person. Ada 7 of coins, ada the 10 of wands. Dia orang yang bertanggung jawab, tapi dia juga orang yang lelet, bukan orang yang cepat dalam mengambil sikap. Who is this person in their life? Okay, ada the 6 of swords.
kamu yang benar-benar aku lihat kamu benar-benar udah punya sebuah koneksi sama orang ini, emang udah pernah muncul sesuatu di dalam hubungan kamu sama dia. Aku ngeliatnya juga Seven of Coins. Banyak dari dia yang memang menunggu kamu untuk maju duluan, kayak ngasih kabar atau misalnya nanya kabar kayak gitu loh. Aku ngeliatnya memang sih ada Ten of Wands di sini. Dia kalau diomongin siapa ya, dia punya tanggung jawab dari kehidupan ini lumayan berat, dari entah dari keluarganya atau dari emang ekspektasi lingkungan sosial ke dia. Let's see. I want to know more about this person. Pekerja keras orangnya. Oke. Beberapa dari kalian emang udah ada pernah mengalami suatu hubungan sama orang ini secara romantis karena ada Nine of Cups. Jadi memang ada, yang aku bilang ada sebuah koneksi. I need just one. Okay, the Queen of Wands. Banyak fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman dia orang yang mandiri, orang yang sebenarnya karena banyak yang ngedeketin juga karena dia dikagumin sama orang-orang sekitarnya dia. Dia punya vision atau cara pandang soal kerjaan dia, soal kehidupan dia, soal masa depan dia yang cukup baik gitu. Sedikit dari kalian yang memang ini dealing sama seseorang yang ada konflik dari lingkungan kamu sama lingkungan dia gitu. Konfliknya bisa langsung dari dianya atau memang dari yang aku bilang ekspektasi lingkungan sekitar dia. Oke? Aku bakalan tarik why. Kenapa? The Queen of Cups. Karena kamu tuh sebenarnya sudah mengisi hatinya dia. Jadi kamu kayak udah punya tempat tersendiri di hatinya dia. Makanya kenapa dia terus-terusan mikirin kamu dan gak bisa tidur, karena ada modal perasaan. Ada The Queen of Cups sama Ace of Cups ngomongin soal perasaan, rasa sayang, rasa cinta. Kamu kalau misalnya nanya kenapa orang ini terus-terusan mikirin kamu, ya karena dia udah punya perasaan. Dan perasaannya itu udah gak bisa kebendung lagi. Jadi yang tadinya cuma di hati ya udah masuk ke otak gitu loh, kepikiran terus gitu. Kalau kalian dealing sama masculine energy, kamu adalah sosok walaupun banyak saingan, kamu tuh kayak udah paling top gitu loh, paling teratas di kehidupannya dia, di hatinya dia. Cuman kalau kamu dealing sama masculine sama feminine, kamu adalah sosok yang dia dambakan untuk menjadi pasangan. Dambakan beda ya sama sosok paling prioritas gitu. Oke? Karena kalau dia adalah seorang feminin, dia nggak punya orang yang dia mau deketin gitu selain kamu gitu. Oke? Aku bakal lihat the outcome of this relationship. Tell me about the outcome. Ada the Ace of Wands. Ini kalau ngomongin soal mantan bakalan balik lagi, karena it's about karma. Kalau karma itu ngomongin soal justice, soal sesuatu yang memang sudah ditakdirkan hadir dalam hidup kamu gitu. Kalau aku ngeliatnya ini keberhasilan, jadi ada happiness,
dan emang balik lagi ke dalam hidup kamu. Kalau misalnya kebanyakan dari kalian emang ada perpisahan sama orang ini atau ada jarak, ini akan didekatkan. Dan ada passion, ada keberhasilan, dan ada siklus yang harus dijalanin. Oke? Aku bakalan tarik pesan cinta ke kalian. Codependency, addiction or affecting your romantic life. Ini pelajaran buat kamu agar tidak terlalu posesif dan mengajarkan dia juga untuk tidak terlalu posesif. Jadi setiap orang punya need space, butuh space, butuh ruang untuk berkembang dirinya masing-masing. Jadi kamu harus bisa menghargai itu, dan dia juga harus bisa menghargai perkembangan kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Kalau misalnya kamu mau request tentang video-video selanjutnya, tema-tema selanjutnya, atau judul-judul selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih The Moon. Jadi The Moon itu kalian dilihat sama seseorang dengan fire energy, terutama Leo. Orang yang sukses dalam hidup, dia punya rasa confidence atau rasa percaya diri yang kuat banget. Jadi dia bukan tipe orang yang pemalu, dia tipe orang yang terbuka. Jadi dia punya skill untuk berkomunikasi dan skill berteman yang baik. Oke, aku bakalan lihat dari tarot card. Spirit guide, angel, divine power, what light guiding us, please bless this reading. I'm the same Michael, so I can speak the truth. Give me permission to see through people who pick number 2. Tell me about who is the person that losing sleep, just to think about them. Apa kabar kalian? Aku udah hampir seminggu kayak gak bikin video karena memang keadaan aku kurang fit. Jadi ini aku kangen aja sih. Dan ada personal request di Instagram, jadi aku sering buka, sering bikin stories di Instagram kayak nanya-nanya gitu kan. Nah kemarin sempat nanya biasanya tema apa yang kalian pengen banget dibaca. Terus ada yang komen untuk dibuatin tema-tema halu lagi. Let's see. Who is this person? Ada 8 of Cups. Ada the High Priestess. Sebenarnya idaman ya. Kalau ngomongin soal there's a moon, there's a secret, aku ngelihatnya juga orangnya full of mystery, walaupun dia terbuka, walaupun dia orang yang ceria, tapi punya banyak misteri. Ada strongly the earth ya. Ada Aries, Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi juga ada fire, ada Leo, dan ada Pisces. Cek sun moon risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Dan sifat dari zodiak tersebut, orangnya grounded dari segi kemampuan finansial yang bagus, dia punya kenyamanan finansial yang bagus. Jadi sebenarnya tipe-tipe orang yang sebenarnya nggak pernah hidup susah dalam hidup ini. Jadi dia banyak di blessing, terutama karena dia sudah memahami tentang skill yang dia punya, dan dia kayak udah menjalani hidup ini
dengan memahami keadaan dia. Jadi dia punya banyak rasa bersyukur. Saat orang udah punya rasa bersyukur tentang apa yang dia punya, dia bakal dapat yang lebih. Dia tipe orang yang narik abundance dan orang yang pasif kalau di percintaan. Kalau di pertemanan dan lingkungan sosial dan lingkungan pekerja, dia orang yang aktif. Just bagus karena di sini ada sifat dia yang bertolak belakang satu sama lain. And then aku ngeliat karena kamu pilih moon juga kali ya, aku punya banyak moon di sini, ada the moon, ada the moon. Kita ngomongin soal secret, soal koneksi yang memang alam bawah sadar. Jadi kebanyakan dari kalian memang punya, kalian dan dia punya intuisi yang kuat. Jadi dia pun punya apa ya namanya, sudah memahami soal koneksi yang kayak gini-gini. Dia tipe orang yang kayak kamu mengerti soal soulmate, twin flame, dia pun kayak gitu. Dan dia bukan orang yang suka, oh iya aku ngerti loh gini-gini, enggak. Dia punya baik, kan aku bilang, dia kalau misal soal private life-nya, soal percintaannya dia lebih banyak untuk diam gitu. Aku melihatnya dia juga orang yang memang bisa membantu kamu untuk healing karena dia punya rasa untuk mengayomi yang besar dalam hidupnya dia. Dan aku ngeliatnya kalau ada The High Priestess juga ngomongin soal seseorang yang intuisinya kuat. Kalau kamu dealing sama feminine, dia strong. Mau kamu ngeliat dari fisiknya dia fragile atau dia rapuh atau segala macam, enggak, dia kuat gitu. Kuat, pinter, intelektual. Kalau kamu dealing sama maskulin, kamu dealing sama seseorang yang memang punya banyak secret, punya banyak rahasia dalam hidupnya dia. Aku ngelihatnya juga ini secara yang aku bilang ada koneksi spiritual, alam bawah sadar juga. Pay attention to your dream karena ini kebiasaan orang-orang kayak gini bisa visiting atau bisa menghampiri orang yang dia pikirin kalau saat tertidur atau bermimpi. Gini. Jadi, kan kenapa dia nggak bisa tidur memikirkan kamu? Walaupun dia nggak ada niat buat menarik kamu di mimpinya dia atau mengunjungi kamu di mimpinya dia, tanpa dia sadari, semakin dia memikirkan seseorang, dia bakalan bikin koneksi itu makin gede gitu. Oke. Emang agak complicated, tapi let's see about this person. Who is this person? Keep thinking about them. Ada 8 of Wands. Oke, ini juga sebenarnya kamu ada The Open. Ini konfirmasi kalau ini energi Virgo. Jadi orang ini punya kematangan intelektual yang baik. Dia punya cara pandang pun dia baik dan sebenarnya orang yang dewasa, orang bijak. Dari segi sifat, karena dia suka mengayomi, suka memberikan perhatian ke orang lain, kayak dia care, punya banyak care untuk orang-orang sekitar, makanya dia selalu mendapatkan anugerah yang baik gitu. Cuman karena di sini 8 of Wands, kamu juga bakalan sadar siapa orang ini. Ini karena ada kejelasan. Dan ini juga buat communication, orang ini akan komunikasi sama kamu. Oke. Let's see who is this person. Dia bakalan sering hilang-hilangan karena ada di Eropan.
hilang-hilangan bukan karena dia mencari sosok lain dalam hidupnya dia atau dia nakal, tapi karena memang dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Mirip kayak nomor 1 aku bilang, dia membutuhkan banyak waktu untuk sendiri untuk bisa growing up, untuk bisa menjadi lebih dewasa. And then Knight of Pentacle lagi. Jadi ngomongin Pentacle ini banyak energi Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi dia juga orang yang lumayan lelet dalam menentukan sikap. Jadi jangan di-push orang-orang kayak gini, biarkan dia sendiri yang datang. Karena yang aku bilang dia punya banyak waktu sendiri karena memang dia nyaman dalam si cangkangnya ini. Dia juga orang yang memang untuk bisa settling down atau untuk bener-bener oke, aku ternyata milihnya ini, itu lama memutuskannya. Knight of Pentacle juga ngomongin soal orang yang memang sebenarnya udah tahu apa yang hatinya butuhkan, tapi dia juga tahu untuk bisa nikmatin apa yang Tuhan berikan saat ini untuk dia. Jadi about prioritas lagi, bagi dia yang prioritas adalah orang-orang yang dia kasihi, yang paling dekat dulu. Jadi kalau dia punya orang tua, dia bakal prioritaskan orang tua sampai dirinya merasa cukup puas. Oke, aku puas melihat orang tua aku mendapatkan kebahagiaan, baru dia moving on untuk bisa mempunyai hubungan sama seseorang gitu. Oke. Aku bakal lihat tentang why this person keep thinking about them. Kenapa orang ini selalu memikirkan dirimu? Why this person was think about them? Ada 5 of Cups, ada 5 of One. Five. I need one more deh. Why? Two of Cups. Dia sayang. Cuman kenapanya dia tuh ada gejolak nih dalam jiwanya dia. Yang aku bilang sifatnya dia itu banyak bertolak belakangnya. Jadi ada sifat dia yang extrovert, ada yang introvert. Nah itu tuh bener-bener orang yang susah ditebak. Jadi itu kalau misalnya kalau misalnya ulet itu uget-ugetan gitu loh. Jadi nggak stabil. Jadi namanya perasaan pun tidak stabil. Kadang-kadang dia memang udah aku sendiri, aku mandiri, aku memang fokus sama diri aku sendiri. Kadang dia depending ke orang lain. Kadang dia menempelnya ke orang-orang. Itu sifat dia yang sangat bertolak belakang dan itu tidak menentu. Walaupun ada energi grounded di sini, cuman sifatnya yang aku bilang kadang-kadang contohnya nih, kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih. Kadang-kadang bisa 1 bulanan penuh dia pakai baju hitam, contohnya. Kadang-kadang juga bisa 1 bulanan penuh dia nggak suka pakai baju hitam. Contohnya kayak gitu. Nah, ini kalau ada 5 of Cups, ada 6 of Wands, and then 2 of Cups, ngomongin soal hal-hal kayak gitu. Oke, let's see. Kalau kenapa dia memang pertama yang jelas ini ada perasaan, ada cinta, cuman ada tangisan yang gue bilang. Dia tuh gini, ada momen dimana ini energinya baik, energinya positif, dia punya optimisme dalam dirimu, tapi ada juga mungkin ada beberapa kesalahan atau misalnya hal-hal negatif yang muncul. Nah kayak gitu kenapa mikirin, karena aku kayaknya gini deh ke dia, aku seneng banget, tapi tiba-tiba nanti ada pikiran yang tapi nanti dia gitu. Jadi ada positif ada negatif yang selalu datang di pikirannya dia soal kamu gitu. Dan 6 of Wands itu kalau kenapa sebenarnya dia juga udah ngelihat sign, tanda-tanda di sekitarnya dia kalau misalnya dia itu terkoneksi sama kamu. Okay. Let's see.
aku bakalan lihat outcome-nya gimana. Ada karma yang berpisah akan disatukan, yang berjarak akan disatukan. Karena ada siklus yang harus terjadi, siklus yang harus dijalanin sama dia. And then ada other side. Tiba-tiba muncul nih orang. Kamu menjalani kehidupan kamu yang baik dan buruk, dan kayak membersihkan diri kamu dari hal-hal negatif. Kamu fokus sama diri kamu, fokus sama healing, fokus sama shadow sword kamu, and then tiba-tiba orang ini muncul. Ini juga kayak ngomongin soal siklus yang tadi aku bilang. Kalau ada karma ini kayak cuma ada di deck ini. Karma ini ngomongin soal kamu sama dia punya kayak utang. Jadi contohnya, kamu punya perjanjian di masa lalu, oke, kamu sama aku harus bisa ketemu nih di kehidupan selanjutnya. Itu kan ngomongin soal janji, soal perjanjian dan hutang yang harus kamu berdua lunasin. Jadi karena kamu udah membuat perjanjian di masa lalu, nah waktu sekarang tuh dilunasin dengan cara berpertemuan ini gitu. Oke. Outcome-nya yang aku bilang ada, ini ngomongin soal double, ini juga ngomongin soal ini chain, keterikatan, sama kayak tadi aku bilang. Ini ngomongin soal tiba-tiba dia bakal tiba-tiba muncul. And then aku bakal lihat dari sini. Message for them. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi apapun yang kamu rasakan sekarang itu adalah real, dan kamu harus bisa memahami si perasaan kamu saat ini. And then it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kalau misalnya kamu mau mendapatkan cinta, ya kamu harus bisa siap dalam menerimanya dan tidak takut untuk menerimanya. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request tentang video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah, atau bisa juga add IG aku di Magia. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa personal reading, akan aku cantumkan kontaknya di bawah. See you in the next reading. Bye. How can be the star? Let's see. Okay. Ada a time to give rather than take. New Moon in Virgo. Jadi dia orang yang memang suka mengasihi. Ada Virgo di chartnya dia. Kalau ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venus, dan sifat dari zodiak tersebut. Okay. Let's see from tarot card. Spirit guide, angel, divine power, what light, God, and goddesses, please bless this reading. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information to see through people. Pick the star. Tell me about the person that losing sleep. Just think about them. Who's this person? Hai buat kalian yang memang baru di channel aku. Jadi aku dulu tuh biasa bikin kayak gini, hal-hal yang sebenarnya kalau subscriber aku bilang menghalu bareng. Jadi aku sempat post tentang nanya tentang tema-tema apa yang pengen kalian buat di Instagram.
ada yang ngebales soal buat lagi kayak gini. Jadi aku buat, cuman emang agak lama sih aku nggak buat video karena memang lagi kurang fit. Nah, karena sekarang ada waktu, aku akan buat videonya. Jadi kalau kalian juga mau request, kalian bisa komen di bawah atau komennya itu di Instagram. Okay? Let's see. Tell me about who is this person. I keep thinking about the people who pick the star. Oh, stalker. Ada Five of Swords. Dia banyak gali informasi tentang kamu, tapi diem-diem. Ada Tower. Ada Three of Cups. Kalau ngomongin siapa, kamu pun akan kaget kalau tahu tentang orang ini. Karena orang ini, kebanyakan dari mereka tidak available ya. Jadi kayak dia udah punya teman dekat, dan kamu pun gak nyangka kalau orang ini suka sama kamu, mikirin kamu. Di lingkungan pertemanan yang aku lihat, karena di Three of Cups ngomongin seseorang yang memang sudah kamu kenal, tapi di sini aku ngeliatnya secara sifat dia orang yang meledak-meledak aslinya. Dia punya anxiety, jadi punya rasa cemas berlebih. Orangnya juga, dia mesti tahu nih 100% tentang kamu sebelum dia bisa maju, karena dia gak mau sakit hati. Dia tuh tipenya gini, dia harus tahu kalau kamu bakalan bilang yes ke dia. Kalau belum yakin kamu bakalan bilang yes ke dia, atau terima dia, atau open up buat dia, terbuka untuk dia gak bakal maju gitu. Okay? Let's see from here. Tell me about who's this person. Kalau apa ya, dia punya banyak insecurity yang sebenarnya nggak penting ya. Dia orang yang menyenangkan, orang yang gampang bikin orang lain nyaman, tapi dia punya rasa minder yang gede juga, lumayan. Who is this person? I kept thinking about it. Ada the Wheel of Fortune, ada the World. Okay. Pertama, dia punya pengetahuan yang bagus. Banyak dari mereka yang secara akademik pun bagus, dari sekolah yang bagus juga. Dia adalah orang yang bisa mengatur hidupnya dia, makanya dia punya banyak kecemasan di situ, karena dia terlalu pengen ngatur segalanya dalam hidup. The Wheel of Fortune juga ngomongin soal keberuntungan dia yang bagus. Dia punya energi luck yang sangat baik, fortune yang baik. Jadi secara finansial pun dia baik. Dia mampu untuk survive dalam hidup ini secara mandiri. Okay. Banyakan dari mereka juga gini, punya keamanan finansial yang datangnya dari keluarga. Jadi dia datang dari keluarga yang memang mampu untuk memberikan apa yang dia mau, itu dari segi penampilan, dari segi material things, atau dari segi pengetahuan gitu. Okay? Dan orang ini juga orang yang memang sebenarnya dia punya banyak koneksi dalam kehidupan sosial ya, karena energinya energi yang benar-benar bisa mengayomi orang-orang itu, care sama orang-orang, dan dia yang terbuka dan bisa bikin orang nyaman gitu. Cuman dia sebenarnya
secretly dia itu punya banyak rasa overthinking tentang apa yang orang lain pikirin tentang dia. Jadi agak kalau dia lagi sendiri dia banyak, apakah aku udah baik atau belum gitu-gitu. Let's see from this person. Beberapa dari mereka yang aku bilang udah punya seseorang dalam hidupnya dia, cuman karena rasa nggak puasnya itu you appear. Jadi karena The Tower sama Three of Cups itu ngomongin third party situation juga. Nggak semuanya ya, beberapa dari kalian berada di situasi tersebut. And then ada Ace of Cups. Kalau ngomongin soal siapa, dia orang yang mampu memberikan kamu kebahagiaan dan rasa sayang, rasa cinta. Kalau ini ngomongin Ace, rasa cintanya dia tuh ke kamu tuh, rasa kayak sukanya ke kamu tuh tumbuh gitu loh tiba-tiba. Tong. Jadi baru keponya baru-baru ini. Cuman aku ngeliatnya gini, kalau ngomongin soal Ace of Cups di sini kan ada Lotusnya. Dia tahu atau bisa nilai kamu sesuai sama ekspektasinya dia, membutuhkan apa ya? Membutuhkan penilaian yang dalam. Jadi awalnya mungkin dia nggak bakalan mikir kalau bisa suka nih sama kamu. Terus ada sesuatu hal yang nge-trigger, yang bikin dia penasaran. Awalnya dia penasaran dulu, terus digali sama dia rasa penasarannya, terus rasa sayangnya tumbuh. Ini juga kalau Ace of Cups ngomongin soal sesuatu yang baru. Kamu bisa baru-baru aja ketemu sama orang ini, atau memang perasaannya baru muncul. And then let's see. Aku bakalan tarik tentang kenapa orang ini bisa terus-terusan mikirin kamu. Tell me about why this person keep thinking about them. Ada the sun, karena kamu memberikan happiness, memberikan kebahagiaan buat dia. Ada Five of Swords, ada Ten of Swords. Kalau kenapa lucu sih ini, karena pertama gini, kamu kayak bagaikan sebuah lentera yang terang di kegelapannya dia. Karena Santo kayak energi positif yang hadir dalam kehidupannya dia. Ada sebuah kata-kata yang kamu berikan ke dia tuh yang bikin dia penasaran sama kamu. Tuh. Kalau ngomongin kenapanya, The Ten of Swords, kamu kayak mampu buat memberikan dia hope, memberikan dia harapan gitu loh di kehidupannya dia. Mungkin kamu nggak bakalan melihat kehidupannya dia gimana ya, tapi dia punya banyak yang aku bilang, dia punya banyak anxiety, punya banyak rasa cemas, punya banyak negative thinking. Dan yang nge-trigger memang rasa curious-nya dia sih, merasa penasarannya dia ke kamu. Ini orang penasaran terus kayak dia pikir dia bisa kontrol nih si perasaannya dia. Kalau dia semakin menggali tentang kamu, semakin perasaannya dia tumbuh gitu. Dia pikir dia bisa kontrol tapi nggak bisa. Terus dia gitu, kamu kayak bagi dia tuh bisa memahami dirinya dia. Makanya sebenarnya aku ngelihatnya ini ada five sama-sama Five of Swords. Ngomongin memang sesuatu hal yang dia gali informasi tentang kamu, itu yang bikin dia punya rasa kebahagiaan.
ini lucu gitu loh. Jadi gini nih, dia tuh kayak stalking kamu juga bisa memberikan dia kebahagiaan. Agak-agak creepy, tapi lucu sih creepy-nya. Let's see. I want to know about the outcome of this situation. Kayak dia tuh nggak banyak ekspektasi ke kamu ya. Cuman yang tadi aku bilang, kepoin tentang dirimu juga membuat dia bahagia. Jadi ada rasa sedih, ada rasa lucunya aja di situ. The outcome. Tell me about the outcome. Ada energi. Kalau ngomongin soal zodiak, ada Leo, ada fire, but ada sword juga, ada air, ada Sagittarius, Libra, dan Scorpio. Tell me about the outcome. Ada the lovers. Ada kayak miracle, kayak keajaiban. Kamu sama dia kayak keajaiban karena di sini ada death, ada perubahan. Five bisa ngomongin soal transisi dan perubahan. Nanti ada perubahan di relationship-nya dia, ada perubahan di relationship kamu, ada perubahan di hubungan percintaan kamu, ada perubahan di hubungan percintaan dia. Perubahan ini akan menyebabkan sebuah union, dan unionnya itu bagaikan menemukan air di tengah-tengah gurun. Aduh, gitu loh. Karena ada star, kayak harapan yang terwujud dari dirimu dan dirinya. Okay? Kalian juga bisa di-link sama Aquarius sama Gemini. Banyak elemennya di sini, but yang strong adalah energi Virgo, energi Leo, energi Swords, Air, Libra, Aquarius, Gemini. Akan ada sacrifice, akan ada pengorbanan yang dilakukan. Ini bisa dari kamu, bisa dari dia, vice versa. Nah, pengorbanan ini yang akhirnya kayak mempersatukan gitu loh. Let's see from this oracle card. Tell me about the situation. Give me message for the people who pick the star. Message about love. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Nanti ada perubahan dari dirimu sendiri. Kamu bisa lebih memaafkan, bisa mempelajari kejadian yang terjadi dalam hidup kamu. Saat kamu sudah melakukan itu, ada sesuatu yang akhirnya lega gitu. Saat kamu merasa lega dan kamu tidak berpegang atau mencengkram erat perasaan kamu di masa lalu, atau dendam kamu, atau rasa-rasa harusnya gini, harusnya gitu, kamu bakalan ngerasain dimana lebih menikmati hidup. Saat kamu udah nikmatin hidup, kamu bakalan membuka banyak pintu, terutama soal cinta. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request tentang tema-tema selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Akan aku tulis kontaknya di box deskripsi. See you in the next reading. Bye!